Pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai pembuktian rumus koefisien restitusi. Dari mana rumus koefisien restitusi? Hari ini kita akan bahas tuntas. Kita harus ingat dulu mengenai konsep impuls. Impuls itu bisa diturunkan dari hukum 2 Newton, bahwa F itu kan M kali A. Kalau saya uraikan, A itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kalau F saya kalikan delta T, F kali delta T, ini hasilnya adalah M kali delta V. Nah, M kali delta V itu disebut sebagai perubahan momentum. Perkalian gaya dengan selang waktu gaya bekerja pada benda disebut sebagai impuls. Jadi kalau begitu, impuls itu bisa dirumuskan F kali delta T, bisa juga M kali delta V, bisa juga sama dengan delta P. Saya beri keterangan dulu, I itu adalah impuls. Satuannya adalah Newton sekon. F itu Newton, T itu sekon. Jadi satuannya Newton sekon. Tapi boleh juga satuan kilogram meter per sekon juga boleh ya. Terus kemudian kalau F ini adalah gaya yang bekerja pada benda, delta T itu adalah selang waktu lama gaya bekerja pada benda. Kalau M di sini adalah massa bendanya, satuannya jelas kilogram. Kalau delta V ini perubahan kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon, sedangkan delta P di sini menyatakan perubahan momentum. Perubahan momentum satuannya adalah kilogram meter per sekon, tapi boleh juga ini ditulis dalam Newton sekon, tidak masalah. Nah, ini misalkan saya punya balok A dan B, dia bergerak berlawanan, kecepatannya adalah VA, VB. Massa A itu MA, massa B itu MB. Kalau dibiarkan, pasti dia akan bertumbukan atau bertabrakan. Kalau bertabrakan atau bertumbukan, pasti berlaku hukum kalan momentum. Tapi kita tidak membahas itu, yang kita bahas adalah pembuktian koefisien restitusi atau angka tumbukan. Anggaplah B setelah ditumbuk oleh A, itu momentumnya bertambah. Sedangkan momentum A itu berkurang. Kenapa momentum A berkurang? Itu karena ada impuls dari A yang diberikan pada B. Jadi pada saat bertumbukan, selama terjadi deformasi maksimum atau gaya kontak maksimum, misalnya A memberikan impuls pada B sebesar I1. Sehingga A nanti pada saat tepat mencapai kotak maksimum, itu kecepatannya adalah V. Terus kemudian nanti jelas A itu balik, misalnya ke kiri gitu ya. Berarti terjadi kontak gaya minimum atau saya sebut sebagai deformasi restitusi. Dia balik, dia memberikan impuls pada B sebesar I2. Nah, terus setelah A dan B pisah, kecepatannya menjadi VA aksen dan VB aksen. Ini kecepatan A dan B setelah tumbukan. Sekarang kita tinjau momentum balok A ketika terjadi deformasi. Jadi ada deformasi minimum, ada deformasi maksimum. Deformasi maksimum itu ketika terjadi gaya kontak maksimum yang diberikan pada B. Kalau gaya kontak minimum itu saya namakan sebagai deformasi restitusi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa momentum A, momentum balok A itu pertama kan MA kali VA. Karena dia memberikan impuls pada B, momentumnya berkurang sebesar I1. Ini I1 itu impuls yang diberikan A pada B ketika terjadi deformasi maksimum atau gaya kontak maksimum. Nah, ini harus sama dengan MA dikalikan dengan V. V itu adalah kecepatan balok A pada saat gaya kontak maksimum yang diberikan pada B. Atau boleh persamaan ini saya tulis I1 itu kan sama dengan MA dikalikan VA dikurangi dengan MA kali V.
Boleh juga saya tulis MA kali VA min V. Inilah impuls yang diberikan A pada B pada saat deformasi maksimum. Nah, terus kemudian pada saat deformasi minimum ketika sesaat A lepas dari B, maka momentum yang namanya MA kali V pada saat terjadi gaya maksimum ini berkurang lagi karena A pada saat balik juga akan memberikan impuls pada B sebesar I2. Dan ini akan menjadi momentum akhir A. Nah, momentum akhirnya ya. Jadi kalau begitu I2 bisa saya tulis MA dikalikan V dikurangi MA dikalikan VA aksen. MA-nya bisa saya keluarkan MA V min VA aksen. Nah, yang namanya angka tumbukan atau koefisien restitusi itu adalah perbandingan impuls yang diberikan A pada saat gaya kontak minimum atau deformasi restitusi dibanding dengan ketika gaya kontak maksimum atau deformasi maksimum. Jadi kalau begitu I2-nya adalah ini, saya masukkan ke sini ya. Jadi nanti bisa hilang ini. I2 dibagi I1, I2 dibagi I1. Anda lihat di sini MA-nya bisa dicoret sehingga nanti tinggal V dikurangi VA aksen dibagi dengan VA min V. Persamaan ini bisa saya tulis EVA min EV sama dengan V min VA aksen. Sehingga saya bisa menyederhanakan EVA itu ditambah VA aksen itu harus sama dengan V ditambah dengan EV. Dengan cara yang sama kita bisa meninjau balok B, anggaplah A yang memberikan impuls pada B, sedemikian hingga momentum A itu berkurang, sedangkan momentum B jadi bertambah gitu ya. Nah sekarang berarti pada saat terjadi deformasi maksimum, maka B akan mendapat tambahan impuls dari A sebesar I1. Jadi pertama momentumnya B adalah MB kali VB, dapat impuls dari A itu I1, sehingga ketika dia mengalami deformasi yang maksimum, ketika gaya mencapai maksimum, maka momentum B menjadi MB kali V. Ingat, V tadi adalah kecepatan sesaat setelah terjadi gaya maksimum atau deformasi maksimum. Nah, kalau begitu I1 ini bisa saya tulis sebagai MB dikalikan V dikurangi MB kali VB. Boleh MB-nya saya keluarkan MBV min VB. Nah, kemudian setelah kontaknya minimum, terjadi deformasi restitusi, maka nanti momentum ketika gaya kontak maksimum dari B ini akan bertambah lagi, tambah I2, jadi impuls yang diberikan A ketika dia balik ya. Nah ini akan sama dengan momentum akhir B, MB kali VB aksen. Jadi kalau begitu I2 ini bisa saya tulis MB VB aksen dikurangi MB kali V. MB-nya bisa saya keluarkan MB VB aksen dikurangi dengan V. Nah, dengan cara yang sama, angka tumbukan disimbolkan dengan I kecil ya. Itu adalah perbandingan I2 dengan I1. Jadi ketika terjadi deformasi minimum dibagi dengan deformasi maksimum. Coba perhatikan di sini, I2 dibanding I1, MB-nya ini sama ya. Jadi kalau sama berarti hanya perbandingan ini. Jadi kalau begitu hasilnya apa? VB aksen dikurangi V dibagi dengan V min VB. Ini bisa saya kali ke kiri, V min VB, jadi E kali V min E kali VB sama dengan VB aksen dikurangi V. Sehingga saya bisa menulis bahwa
EV ditambah V itu kan sama dengan VB aksen ditambah dengan EVB. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Lalu dari persamaan 1 dan 2, kita bisa substitusi untuk menghasilkan nilai angka tumbukan atau koefisien restitusi. Nah, dua persamaan ini sudah saya kumpulkan ya. Ini persamaan pertama yang kita dapat tadi. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ruas kanan dari persamaan 1, EV plus V, itu ternyata sama dengan ruas kiri dari persamaan yang kedua. Jadi kita bisa masukkan bahwa EV plus V bisa diganti EVA plus VA aksen. Jadi kita masukkan EVA plus VA aksen. Ini ya, diganti itu sama dengan VB aksen plus EVB. Perhatikan jika kita pindahkan EVA ini dikurangi dengan EVB. Perhatikan saya pindah ke ruas kiri ya. EVB-nya jadi min di sini. Jadi ini VB aksen dikurangi dengan VA aksen. Nah, sekarang yang ruas kanan ini bisa saya tulis VA aksen min VB aksen. Nah, ruas kiri itu bisa tulis EVA dikurangi VB. Sehingga saya dapatkan bahwa E-nya itu adalah min VA aksen, min VB aksen, dibagi dengan VA min VB. Nah, sekarang akhirnya kita dapatkan rumus koefisien restitusi atau angka tumbukan seperti ini ya. Jadi E sama dengan min VA aksen min VB aksen per VA min VB. VA min VB itu adalah selisih kecepatan benda sebelum terjadi tumbukan, sedangkan V aksen min VB aksen itu adalah selisih kecepatan benda setelah terjadi tumbukan. Nilai E itu harganya dari 0 sampai dengan 1, tergantung jenis tumbukannya. Misalnya kalau tumbukannya itu tak lenting sama sekali, maka I-nya bisa berharga 0. Kalau lenting sebagian, itu bisa berharga setengah, mungkin sepertiga. Kalau lenting sempurna, nanti I-nya bisa berharga 1. Jadi tergantung dari jenis tumbukannya.